habis ini ada kuliah juga ya, tanaman dalam mata mahasiswa arsitektur landscape. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Semoga Pagi, Bu. kita semua dalam keadaan sehat ya, sehat semua ya. Sehat, Bu. Oke, baik, tetap jaga protokol kesehatan ya, karena kita tahu saat ini ya semakin bertambah ya orang yang sakit gitu ya. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan. Kalau tidak penting di rumah saja ya sambil belajar. Baik, sebelum perkuliahan ini dimulai ya, selamat datang ya di perkuliahan mata kuliah perencanaan pengembangan kawasan untuk jurusan teknologi industri pertanian gitu ya. Sebelum perkuliahan ini dimulai, Ibu akan melakukan absen satu persatu gitu ya. Jadi mohon menunjukkan videonya ya ketika dipanggil namanya. Oke, yang pertama Gregorius Lendra Marja. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Juliana Jemu. Juliana Jemu. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Kemudian Desnawati. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Desnawati hadir ya? Hadir, Bu. Oke, Yasinta. Yasinta. Tidak ada. Kemudian Adrianus Biria. Adrianus Bria ada? Oke, baik. Salomo. Salomo. Oke. Flaviana Neldis. Hadir, Bu. Baik. Hadir, Bu. Novia Minda. Novia Minda. Tidak ada. Francius. Francius. Doransi. Doransi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya. Agustinus. Agustinus Wasenda. Erviana. Erviana. Lorencia. Andi. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Lelinta. Darsianus. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Kemudian Selviana. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Baik, Nelson. Ada, Bu. Hadir, Bu. Adrianus Dadi. Ardianus Dadi. Delviani Esim. Hadir, Bu. Baik, ada yang belum dipanggil namanya? Veronalia Limas. Saya, Bu. Veronalia Hadir, Bu, hadir. Limas. Baik, masih ada yang belum dipanggil namanya? Hadir, Bu. Hadir. Ya, berarti baiklah absensi telah berakhir. Kita akan menuju sesi kedua ya. Hari ini Ibu janji akan ada kuis ya. Mohon kepada mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, sekaligus ini menjadi review Ibu apakah materi yang telah disampaikan dan PowerPoint dari materi telah di-upload di Google Classroom gitu ya. Apakah Anda memahami atau tidak gitu ya. Baik, nanti yang bisa menjawab mohon menyebutkan nama dan NIM ya, gitu ya.
eh, sehingga Ibu tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu untuk sesi kuis hari ini ya. Sebelum itu saya Mohon mau bertanya, Bu. bersabar. Ya, Yang untuk UTS itu Rabu depannya, Bu, terakhir pengumpulan. ya. Nanti saya akan bahas ya setelah kuis ya, oke? Setelah Ya, Bu, terima materi, kasih, Bu. materi kuliah, setelah kuliah ya. Karena Bu. masih ada kuliah ke-7 ya. Oke, Ibu ingin bertanya ya, pertanyaan yang pertama ya. Jelaskan, mungkin di sini ada yang bisa jelaskan definisi perencanaan pengembangan kawasan. Saya, Bu. Baik, nama siapa nih? Selviana Bulu, Bu. Oke, Selviana Bulu. Monggo. Bu. Perencanaan kawasan itu merupakan kegiatan yang merumuskan keinginan untuk masa depan dengan melihat masa lalu. Yang dimana di sini dapat menciptakan Yang lain tolong dimatikan dulu. Halo, halo. Ini yang mau menjawab siapa? Selviana Bulu. Yang lain tolong dimatikan dulu ya. Boleh diulang? Ya Bu, ya perencanaan kawasan pengembangan kawasan itu yaitu kegiatan yang merumuskan keinginan untuk masa depan dengan melihat masa lalu yang dimana di sini menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman dan lestari yang akan menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan. Oke. Ada tambahan mungkin dari teman yang lain? Ada, Bu. Saya Bu. Atas nama siapa? Lelinta. Oke, monggo Lelinta. Yang lainnya matikan. Definisi pengembangan kawasan itu sendiri yaitu suatu upaya untuk merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijaksanaan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah, aspek sosial dan aspek lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan, Bu. Oke, baik. Dari dua tolong dimatikan ya. Nah, dari dua penjelasan teman kalian ya, semuanya benar gitu ya, sehingga bahwa perencanaan pengembangan kawasan itu memang kita akan merencanakan sebuah kawasan ya atau wilayah dengan memperhatikan potensinya ya dan permasalahannya ya. Tentu saja ini akan menjadi ya pedoman di dalam ya melaksanakan semua kegiatan. Nah, tetapi memang ketika merencanakan ini kita juga harus melihat masa lalunya seperti apa ya. Kemudian kita akan menentukan yang untuk kedepannya. Tentu saja ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri ya, sehingga kawasan yang dikembangkan ini berkelanjutan. Oke. Pertanyaan yang kedua ya, kalau bisa yang belum menjawab, yang seharusnya menjawab ya, biar merata gitu. Oke, pertanyaan kedua Ibu, apa saja ruang lingkup perencanaan pengembangan kawasan? Ini mudah sekali. Saya Bu. Atas nama siapa? Selviana Yang Bulu. lain, boleh yang lain? Ada yang lain? Dari 16 orang. Bu. Ya, Saya, Bu. siapa? Flavina. Oke, Flavina. Monggo. 1. Kawasan budidaya. 2. Kawasan pedesaan. 3. Kawasan agropolitan.
4 kawasan perkataan, 5 kawasan metropolita, 6 kawasan mengapolita, 8 kawasan strategi nasional, 9 kawasan strategi provinsi, dan 10 kawasan strategi kabupaten atau kota, Bu. Baik, itu adalah yang dijawab oleh Flavina, berbagai ruang lingkup dari perencanaan pengembangan kawasan. Oke, pertanyaan yang ketiga, sebutkan proses perencanaan pengembangan kawasan. Sebutkan proses perencanaan pengembangan kawasan, itu apa saja? Siapa? Saya, Bu. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Bisa yang tadi Lelinta sudah bisa, tadi Lelinta. Ini karena mungkin ada handphone lain yang diaktifkan atau apa ya. Bisa ada yang lain yang bisa menjawab. Lelinta tadi sudah menjawab ya. Saya, Bu. Oke, Nelson, monggo. Soalnya apa, Bu? Bisa diulang, Bu? Loh. Soalnya ya udah berarti Andi tadi tidak mendengarkan soalnya. Monggo Andi. Yang pertama input, Bu. Oke. Di input itu apa saja? Ada input itu berisi tujuan, data, target, dan keputusan, Bu. Yang kedua proses berisi metode analisis masalah, menyusun alternatif, skenario, dan membuat keputusan. Dan yang ketiga itu output, Bu. Output itu berisi dokumen rencana yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Oke, baik. Itu pertanyaan ketiga Ibu ya yang dijawab oleh saudara Andi. Baik, kita masuk ke pertanyaan keempat ya. Apa peran perencanaan pengembangan kawasan yang Anda ketahui? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Atas nama Gregorius, monggo. Oh, oke. Peranan perencanaan pengembangan kawasan itu menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, dan lestari yang akan menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan oleh pemerintahan atau swasta. Oke, ada tambahan penjelasannya? Maksud dari Gregorius tadi? Halo? Ada yang bisa menambahkan? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan lagi pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Mengapa perencanaan dibutuhkan di dalam tata guna lahan? Monggo dijelaskan. Mengapa perencanaan dibutuhkan di dalam menentukan tata guna lahan? Mengapa perencanaan dibutuhkan dalam tata guna lahan? Ibu jelaskan tentang terkait perencanaan tata guna lahan. Ada yang bisa menjawab? Oke, Nelson, monggo. Karena merupakan penilaian sistematik terhadap lahan untuk mendapatkan alternatif penggunaan lahan dan memperoleh opsi dan terbaik dalam memanfaatkan lahan agar terpenuhi kebutuhan manusia dengan tetap menjaga agar lahan tetap dapat digunakan pada masa yang akan datang. Oke, ada yang lain tambahan? Saya, Bu. Baik, Doransi. Manfaat tata guna lahan bisa terjadi pemerataan fungsi lahan yang baik dan sekaligus menjadi sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan tercemar dengan adanya tata guna lahan, Bu. Oke, baik. Pertanyaannya jawaban dari kedua Doransi, dua mahasiswa maupun Nelson, ya, bahwa memang
gunanya perencanaan dalam tata guna lahan itu penting ya. Sehingga kenapa ya? Karena dengan adanya tata guna lahan dengan perencanaan yang baik, maka lahan, tapak ataupun kawasan itu ya mencegah kerusakan, kemudian untuk memberikan kesejahteraan ya bagi masyarakat ya, karena kita tahu bahwa ukuran bumi itu tetap sama gitu ya, sedangkan kebutuhan atau keinginan manusia ya itu meningkat gitu ya, sehingga perlu diatur ya, direncanakan lahannya untuk apa sehingga tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai dengan tidak adanya perencanaan menjadi pedoman baik itu pemerintah maupun swasta ya, bisa merusak atau menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri. Baik, kita akan masuk nanti, tenang aja, nanti setelah UTS ada kuis lagi gitu ya. Kita akan masuk materi selanjutnya gitu ya, untuk mempersingkat waktu ya. Sebentar. Dan terima kasih ya tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu gitu ya. Oke. Kita masuk ke ya, jadi nanti kalau linknya saya masih ini ya, konektiviskan. Kalau sudah terlihat PPT-nya, monggo dikasih tahu ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Tapi gambarnya belum kelihatan ya? Atau? Sudah, Bu. Oh, berarti di layarnya Ibu dia belum terlihat. Sebentar, sabar. Ada teman Anda yang baru masuk ya. Wow. Masih terlihat di sini di layar Ibu dia menghilang. Udah hilang juga, Bu. Hilang, Bu. Nah itu, bentar ya, sabar ya. Apa sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah terlihat apa belum? Belum terlihat, belum, Bu. Belum. Belum ya? Belum, Bu. Oke, sepertinya sebentar. Belum, Bu.
Sudah, Bu. Baik. Minggu ini Ibu akan memaparkan ya materi yang ke-7, yaitu konsep ruang, gitu ya. Nah, kita kemarin membahas tentang peran perencanaan dalam tata guna lahan ya, kemudian tata guna lahan dalam sistem lingkungan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep ruang. Nah, kalau kita berbicara ruang ya, ini adalah ruang ya. Kamar kita, apa ruang tamu kita itu adalah ruang gitu ya. Bumi ini juga adalah ruang. Lingkungan Anda di kampus itu adalah ruang. Nah, sekarang ada beberapa ya, Ibu tunjukin terlihat ya. Nah, apa yang Anda bayangkan melihat dari gambar di atas atau di slide. Nah, di slide ini terlihat bahwa kalau orang yang pintar bahasa itu ya, disebut kefasihan ya, memiliki banyak bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, bahasa Jepang, maybe bahasa Jerman gitu ya. Itu disebut keahliannya kefasihan ya. Nah, sedangkan orang yang jago menulis novel, misalnya buku, apapun itu ya, apa komik gitu ya, atau bisa misalnya pintar menulis puisi gitu ya. Nah, itu disebut literasi. Nah, sedangkan ya kalau kalian lihat gambar yang di bawah ya, itu gambarnya Ibu cuma kasih contoh ya, ilustrasi aja, SpongeBob gitu ya. Kalau orang yang jago numerasi gitu ya. Nah, sedangkan petas ya, Grab Haji itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau orang yang di bidang tata ruang yaitu Grab Haji. Nah, di mana ya syarat seorang menjadi Grab Haji itu harus satu ya, harus kemampuan dapat membantu membaca peta ya, kemampuan membantu pembaca peta gitu ya. Kemudian yang kedua syaratnya memahami ya hubungan spasial antara objek-objek dan fenomena-fenomena. Nah, ini syarat seorang Grab Haji tadi. Nah, kalau misalnya nanti mungkin Anda punya seseorang misalnya yang ahli dalam bidang misalnya arsitektur gitu ya, nah bisa menggambar gitu ya, menggambar itu kan sebenarnya dia menuliskan apa yang ada di pikirannya ya melalui ilustrasi gitu ya. Nah, ini Grafeci ini pekerjaannya seperti ini. Misalnya ya, karena memang ini perencanaan tata ruang gitu ya. Di sini kita bisa melihat hasil-hasil karya ya dari seorang Grafeci tadi gitu ya. Jadi dia bisa merancang sebuah atau merencanakan rumah gitu kan, kemudian dia membuat suatu peta berupa tata ruang, kemudian dia mampu mendesain misalnya berbagai macam tempat atau kafe, kemudian ada membuat misalnya macam-macam fasilitas publik gitu ya. Nah, itu salah satu dari seseorang di bidang Grafeci. Nah, pertanyaannya apa itu ruang atau space ya? Jadi ruang atau bahasa Inggrisnya space gitu ya, suatu bentangan tak terbatas di mana terdapatnya segala sesuatu. Nah, di mana sesuatu yang mutlak yang secara permanen dan independen dari keberadaan materi dalam ruang. Nah, sedangkan koleksi hubungan-hubungan antara objek yang ditunjukkan oleh jarak arah satu sama lain. Jadi, di sini di dalam ruang ini nanti ada jarak dan arah. Misalnya ketika kita berada di ruang kamar, pertanyaan Ibu, kamu lagi menghadap sebelah mana? Ya kan berarti menanyakan arah. Oh, menghadap barat. Oh, menghadap timur. Jaraknya berapa dari kamu duduk sampai di depan atau di dinding kamar kamu gitu ya. Atau di depanmu ada lemari. Nah, di lemari atau meja itu berapa jarak? Nah, karena itu terkait dengan ruang, karena ruang itu ada kalau kita berbicara dimensi ya, ada floor itu lantai, kemudian atas gitu ya, penutup atau roof gitu ya, kemudian dinding, wall. Nah, itu adalah sebuah ruang. Pertanyaannya itu kalau kita berada di rumah atau gedung. Tapi kalau kita berada misalnya di luar dari rumah, sama bahwa kita berada di bumi, ya kan? Nah, di bumi itu di bawahnya adalah tanah, ya kan? Kemudian ada dinding, ada batasan. Anda berdiri terus di kiri kanannya ada apa? Ya kan? Itu menjadi wall. Kemudian atasnya ada apa? Ya, ada awan, ada langit. Nah, itu adalah
ruang atau space gitu ya. Nah, suatu luasan kontinu ya, kemudian ke semua arah di mana terdapat keberadaan sebuah materi dan energi yang dicirikan. Jadi di sini bahwa keberadaannya permanen gitu ya, artinya tetap. Kemudian ada materi, kemudian ada jarak dan arah, kemudian ada independen dan ada hubungan-hubungan. Nah, ini arti dari ruang atau space dicirikan tadi ya. Berarti misalnya Anda di kamar, itu tetap tidak berubah-berubah, tidak. Ya tetap di bawah ada lantai, di atas ada atap, itu kalau ada di rumah ya, di ruangan, apakah itu di ruang tamu, apakah di kamar gitu ya. Kemudian sama kayak di bumi juga ya, ketika di luar dari tempat tinggal Anda ya, di atas tetap ada langit, ada awan gitu ya. Nah, itu adalah atapnya gitu ya. Nah, kemudian ada disiplin ilmu yang mempelajari tentang berbagai dimensi ruang ya, termasuk objek-objek dan fenomena-fenomena di dalamnya atau sekitarnya, yaitu ruang atau space. Kemudian ada objek dan fenomena di dalamnya atau berhubungan dengan ruang. Kemudian hubungan-hubungan spasial. Jadi kalau spasial itu, kalau berbicara spasial itu ruang juga ya, spatial connection. Jadi antara ruang itu ada hubungannya ya. Misalnya Anda punya rumah, ya kan? Anda punya rumah. Ruangnya macam-macam kan? Ada ruang tamu, ya. Itu kemudian ada ruang kamar, kemudian ada ruang kamar mandi, kemudian ada ruang dapur, kemudian ada ruang apa lagi ya? Misalnya taman di belakang gitu ya. Nah, itu semua adalah ruang dan saling berhubungan sehingga disebut rumah gitu ya. Nah, itu ada koneksinya. Kemudian di dalam komponen ruang, kalau kita berbicara terkait lingkungan, ya itu ada biofisik dan non biofisik, gitu. Kalau biofisik, ya coba Anda perhatikan di dalam slide ini, ya biofisik itu ada abiotik dan biotik. Gitu ya. Jadi ingat bahwa komponen ruang itu ada dua, ada biofisik, ada non biofisik. Nah, biofisik ini terbagi menjadi abiotik dan biotik. Contohnya apa? Kalau abiotik itu tanah, air, batuan, mineral, iklim, dan lainnya. Sedangkan biotik itu adalah yang biasanya makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tiga ini adalah contoh dari komponen biofisik, gitu ya. Kemudian sedangkan non-biofisik itu terdiri dari ekonomi, sosial budaya, kebijakan, dan norma. Nah, contoh dari ekonomi ini bisa industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Sedangkan untuk sosial budaya ada adat, tradisi, budaya, kearifan lokal, kemudian ada agama, bahasa, dan berbagai bentuk lembaga dan kelembagaan. Nah, sedangkan kebijakan dan norma itu ada standar, artinya ada pedoman. Kemudian ada norma, kemudian ada aturan-aturan, apakah itu aspek legal, ada undang-undang kalau di Indonesia ya, undang-undang, kemudian ada peraturan daerah, ada peraturan pemerintah, ada peraturan kementerian gitu ya. Kemudian juga ada kesepakatan. Nah, ini adalah komponen dari ruang gitu ya. Jadi memang dalam nanti kita merencanakan sebuah ruang, ya kita harus melihat dari segi biofisik dan non-biofisik. Jadi biofisik terdiri dari abiotik dan biotik, non-biofisik terdiri dari ekonomi, sosial budaya, dan kebijakan atau norma. Nah, di dalam ruang ya, ilmu ruang itu berkembang gitu ya. Ruang dalam konteks tata guna lahan ya. Ilmu ruang itu berkembang. Nah, kita tahu memang ruang itu semakin sempit, semakin mahal. Sama, Anda tinggal di perkotaan dengan di pedesaan berbeda ya. Tanah di pedesaan bisa saja murah gitu ya, tetapi di perkotaan semakin mahal. Kenapa? Karena lahannya semakin kecil, ruangnya makin kecil gitu ya. Coba Anda kalau jangankan nggak usah jauh-jauh ya, di Malang sini saja ya, harga tanah yang ada di Tlogomas dengan ada di Dau dengan ada di Batu itu berbeda. Gitu ya. Ternyata setelah Ibu survei, Ibu pernah melakukan survei. Jadi di Dau sini, Ibu kan di daerah Dau ya. Di Dau, Tlogomas itu sudah masih masuk kota, Dau itu sudah kabupaten ya. Ternyata di Tlogomas, Dau dengan di Batu itu harganya berbeda. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh ya kalau kita berbicara spasial ruang gitu ya.
Nah, ternyata memang kita tahu bahwa Dau itu kalau kita lihat banyak orang mau membangun pemukiman ya di daerah Dau karena memang tanahnya itu lebih murah dibandingkan daerah Telogoma sama di Batu. Di Batu kita tahu ya daerah untuk wisata gitu ya, sehingga tanah semakin mahal karena kita melihat dari segi potensi bahwa di sana itu tempat-tempat untuk secara ekonomi ya itu sangat baik untuk mengembangkan satu misalnya aktivitas. Nah, sedangkan kalau di Tlogomas itu masih daerah Kota Malang. Jadi harga tanah antara kabupaten dan Kota Malang walaupun itu berdampingan itu bisa berbeda ya. Secara wilayahnya itu bisa mempengaruhi harga. Kemudian perkembangan teknologi juga itu menjadi salah satu bagaimana ilmu ruang itu berkembang. Kemudian kawasan atau bentang alam atau disebut open system ya. Contohnya gini, kita tahu bahwa ketika ruang itu semakin sempit ya, dan kenapa ruang itu harus ditata dalam bentuk rencana tata guna lahan, kita tahu bahwa masalah banjir ya, masalah banjir. Banjir itu sebenarnya masalah atau dampak, gitu ya. Banjir itu adalah dampak, gitu ya. Banjir itu adalah dampak, terus bagaimana Bu biar tidak banjir? Nah, pertama memang yang harus diselesaikan adalah bagaimana tata guna lahannya, ya kan? Yang dulu daerah pertanian menjadi pemukiman, padahal kita tahu daerah situ memang untuk ruang terbuka hijau. Pertanian misalnya yang ada di Tlogomas, dekat kampus gitu ya. Ya, itu adanya pertanian itu seharusnya menjadi ruang terbuka hijau dan itu sangat seharusnya dipertahankan. Bayangkan kalau semua jadi kos-kosan, bahwa itu akan memberikan dampak satu, apalagi di pinggir sungai gitu ya. Ketika hujan deras gitu ya, terus menerus volume di sungai air bertambah sehingga terjadi banjir. Banjir itu kan air mengalir itu kan kalau tidak mengganggu manusia kan nggak disebut banjir gitu ya. Tapi ketika dia sudah mengganggu kehidupan aktivitas masyarakat sudah dikatakan banjir gitu ya. Dan itu adalah dampak. Jadi sebenarnya di dalam kita menata sebuah tata guna lahan kita harus tahu bahwa ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Kenapa? Yang Ibu katakan dari awal bahwa perencanaan penggunaan lahan gitu ya ada dua, yaitu untuk kebutuhan budidaya dan ada kebutuhan konservasi. Nah, ketika misalnya tadi lahan pertanian atau hutan Anda rubah gitu ya menjadi misalnya yang terbangun ya, misalnya menjadi lahan yang terbangun misalnya rumah, apakah bangunan-bangunan yang lainnya atau industri, nah itu akan terjadi yang namanya hilangnya resapan air gitu ya. Hutan itu kenapa dipertahankan? Kenapa Bu? Itu hutan harus dikonservasi. Ya kita tahu air tanah itu atau sumber mata air itu bisa ada ketika ada pepohonan yang bisa mengikat air di dalam tanah ya, karena kita tahu di dalam tanah itu ada air gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa air itu mencari tempat yang paling rendah gitu ya. Yang paling rendah, topografinya paling rendah. Air itu mengalir dari atas ke bawah gitu. Dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya seperti Jakarta ya. Jakarta ya kita tahu Jakarta itu sebenarnya kalau kita lihat itu topografinya paling rendah kalau kita berbicara hubungannya dengan Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat seperti Bogor gitu ya. Nah, salah satu yang kita sering melihat di berita adalah Sungai Ciliwung, benar ya? Sungai Ciliwung kayak bulan 2, bulan musim penghujan itu wah, siaga 1, siaga 2, siaga 3 gitu ya. Nah, karena Ibu pernah kuliah di sana ya, di IPB dulu gitu ya, sehingga tahu gitu ya dan memang kita tahu Jawa Barat itu setiap hari itu hujan ya. Kita sini bagus lah di daerah Jawa Timur ya, hujan paling pada saat musimnya saja. Tetapi kalau di Jawa Barat ya, karena mereka ada dataran tinggi gitu ya, nah itu setiap jam 1 siang itu pasti hujan. Entah itu dia deras atau tidak, makanya di sana curah hujannya tinggi karena memang secara geografi dan iklim memang curah hujannya tinggi. Nah, ketika curah hujan tinggi gitu ya, dia akan mengalir ke bawah gitu ya. Ketika hujan turun ya, otomatis dia akan ke Jakarta gitu ya. Nah, air itu melewati apa ya? Salah satunya melalui lorong yang sangat besar koridor yaitu sungai. Ya, nah sungai itu ya makanya ada yang namanya sungai itu di kiri kanan sungai tidak boleh ada bangunan
Kenapa? Karena kita tahu pada saat tertentu ketika deras hujan itu tinggi setiap hari ya, maka volume air akan meningkat. Nah, orang yang tinggal di situ kena banjir, ya kan? Tapi kalau Bu, gimana caranya biar tidak banjir? Nah, salah satunya memang diatur ada yang namanya RTH, ruang terbuka hijau di daerah bantaran sungai. Nah, tapi kita tahu bahwa Jakarta, sebenarnya kalau orang Bogor nggak terasa, nggak terlalu terasa, tapi walaupun ada ya, karena memang Ibu melakukan penelitian gitu ya, melakukan beberapa riset dengan dosen Ibu ya, dengan teman-teman Ibu waktu dulu kuliah ya. Nah, itu memang ketika kita pergi, jadi air itu sangat surut banget kalau tidak musim hujan. Tapi kalau pada musim hujan itu sampai ke pemukiman gitu ya. Nah, kalau di Bogor sendiri sebenarnya dampak banjirnya itu tidak terlalu terlihat ya, karena memang dataran tinggi. Jadi dia pasti airnya ke bawah dan masih ada beberapa bantaran sungainya itu masih ditumbuhi oleh pepohonan gitu ya. Itu kan fungsinya sebagai green belt gitu ya, sabuk hijau kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu karena memang sungai pada dasarnya secara alami ya, bahwa sekian meter dari bibir sungai itu tidak boleh ada aktivitas manusia. Artinya termasuk salah satunya tempat tinggal. Nah, tetapi yang kita tahu di Jakarta dengan sudah kondisinya dia berada di bawah gitu ya. Jakarta itu sebenarnya minus kalau kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya dulu ada yang sampai sekarang menyatakan bahwa 30 tahun kemudian Jakarta akan tenggelam, itu benar. Karena secara dibuat secara serious time-nya ya. Jadi kalau kita membuat satu model bahwa suatu saat Jakarta akan tenggelam, itu kan banyak sisi secara analisis gitu ya, baik secara nanti topografinya, kemudian adanya pembangunan, pemukiman, kemudian pendekatan RTH, kemudian pendekatan dari sisi pesisir. Jakarta itu daerah pesisir, jadi dia berada di dekat pantai gitu ya, laut gitu ya. Makanya dulu ada rencana ya, dulu yang Gubernur Ahok ya dulu merencanakan bahwa pulau-pulau di depan Jakarta itu harus ditutupin, harus dibuat semacam pulau. Itu salah satunya sebenarnya untuk mencegah dari selain air laut akan naik gitu ya, apalagi ketika terjadi tsunami gitu ya. Jadi kenapa sih Jakarta itu dikatakan akan tenggelam gitu ya? Kita tahu bahwa Jakarta itu padat hotel, kemudian gedung-gedung. Nah, ketika pada hotel-hotel itu saja ya, untuk mengambil air minum itu mereka, atau air mandi atau apa itu mereka mengambil air tanah. Kalau PDAM itu mereka rugi mahal. Jadi ambil air tanah, disedot dari bawah, kan di dalam tanah itu kan ada namanya aquifer gitu ya. Jadi ada lapisan untuk air gitu ya. Ketika disedot gitu ya. Nah, ketika disedot, air ini adalah sebagai penahan stabilnya tanah. Ketika disedot dan beban yang berat dari bangunan tadi, maka bangunan itu akan turun ke bawah ya, artinya makanya di Jakarta setiap tahun itu ada berapa senti tanahnya turun. Nah, ketika turun, banjir dari Jawa Barat yang sudah tidak ada tadi bantaran sungainya, air mengalir ke bawah, kemudian bagaimana dengan laut tadi, air laut meningkat naik gitu ya, sehingga bisa masuk ke Jakarta, banjir masuk ke Jakarta, air laut naik ke Jakarta juga. Nah, itu yang menyebabkan ada prediksi bahwa Jakarta itu akan tenggelam berapa tahun kemudian. Nah, makanya sebenarnya tidak salah ketika pemerintah itu memindahkan ibu kota gitu ya, karena memang sudah tidak kuat secara tanah dan geografi dan semuanya gitu ya. Dan itu juga untuk kepentingan dari manusia itu sendiri gitu ya. Karena memang kita tahu sebenarnya masalah banjir Jakarta Bogor ini, makanya ketika kita merencanakan tata guna lahan, orang Jakarta itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yang mereka bisa lakukan adalah mengalirkan air melalui selokan, melalui sungai. Karena dari Bogor sendiri kita tahu perubahan atau tata guna lahannya sudah banyak berubah dari hutan menjadi villa, seperti di puncak gitu ya, villa dan sebagainya, atau rumah ya kan. Nah, otomatis yang dikorbankan adalah hutan ya.
pepohonan ditebang, dibangun resort atau villa atau hotel gitu ya. Nah ini yang merubah tata guna di lahan atas ini yang ketika air datang gitu ya sudah tidak bisa ditampung. Makanya zaman Belanda dulu ya, Jakarta dan Bogor dari zaman penjajahan, Belanda itu banyak membuat namanya terowongan. Di Jakarta itu ada berapa terowongan. Dan kalau di Bogor, Jawa Barat membangun situ, danau-danau untuk menampung air. Nah, tapi kita tahu juga situ juga situ itu merupakan tata guna lahan air tapi sudah berubah, ya kan? Sudah tidak ada air, sudah tidak ada penampungan, sehingga ya jangan salahkan. Nah, itu salah satu bagaimana ya harus ada rekayasa ruang gitu ya. Makanya ada beberapa pemerintah tidak bisa orang Jakarta berdiri sendiri, orang Bogor tuh berdiri sendiri, tidak bisa. Jadi harus secara wilayah, secara administrasi berbeda, tetapi secara ekologi tidak bisa. Itu merupakan satu ekosistem gitu ya. Jadi kalau memang Jawa Barat atau Bogor sekitarnya menjadi satu kawasan konservasi, ya pun tidak menjadi konservasi pun harus dijaga oleh dan jaringannya nggak bagus. Jam selesai, gengs. Tiana bulu domba. Woi. Tidur. Nilai 100 tuh. Jawab berapa kali memang itu? Bro, ngapain ibu ini enggak ada suaranya, bro? Jaringan ibunya, kayaknya ada jamnya deh. Ya, sini dah jam 11 ya. Ibu tadi dengan sendirinya tertutup ya ininya Ibu sebentar. Tinggal sedikit gitu ya. Entahlah kenapa ini dia jadinya error gitu ya. Slide-nya sudah tidak terlihat ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tidak terlihat. Sudah tidak terlihat ya? Iya, Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan sedikit. Nah, sudah tidak terlihat ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baiklah. Saya sambung tanpa harus itu saja karena tinggal sedikit materinya. Nah, Ibu lanjutkan ya. Jadi di dalam nanti Ibu sampaikan tadi bahwa di dalam merencanakan tata guna lahan atau ruang-ruang tersebut ya ada satu kesinambungan antara ruang A dan ruang B gitu ya. Jadi yang Ibu berikan contoh tadi penjelasan gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa tadi ada komponen ruang biofisik dan non biofisik gitu ya. Nah,
Selain itu, yang Ibu ingin jelaskan, apa sih perbedaan tadi Ibu sebutkan tata guna lahan, tata guna lahan. Tata guna lahan itu atau dalam bahasa Inggrisnya land use ya. Ingat ya, land use atau penggunaan lahan. Ini yang berkaitan dengan aktivitas manusia, baik secara langsung yang berhubungan dengan lahan di mana terdapat pemanfaatan sumber daya dan menyebabkan dampak pada lahan. Nah, sekarang pertanyaannya ada yang istilahnya land cover. Ada land use, ada land cover. Kalau land use ya, ada namanya itu biasa tata guna lahan atau penggunaan lahan. Nah, sedangkan land cover adalah penutupan lahan. Gitu ya. Jadi land cover itu adalah penutupan lahan. Jadi berbeda. Kalau land use itu sudah pemanfaatan, gitu ya. Sedangkan kalau untuk land cover, apa saja yang terlihat di atas permukaan bumi seperti vegetasi, baik itu alam atau secara alami atau ditanam. Nah, atau konstruksi manusia seperti bangunan dan lainnya yang menutupi permukaan tanah. Itu land cover. Nanti terkait dengan tugas Anda gitu ya, mendelineasi dari land cover. Nah, contoh dari land cover bisa padang rumput, kemudian lahan peternakan, rekreasi itu disebut land use. Nah, sedangkan kalau untuk hutan itu disebut land cover. Sedangkan selain itu ada tempat misalnya dari land cover digunakan untuk produksi kayu, ada kemudian untuk konservasi alam gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan, land use itu penggunaan lahan, land cover itu penutupan dari lahan. Nah, baiklah, ada beberapa jadi di dalam penggunaan lahan itu ada beberapa klasifikasi ya. Misalnya, contohnya untuk penggunaan lahan berdasarkan ekosistem alami, ya kan, digunakan pasti yang Ibu sebutkan bahwa konservasi, ya. Kemudian ada juga penggunaan lahan untuk ekosistem terkelola, gitu ya, bisa menjadi tempat produksi misalnya pertanian, ternak, terus penanaman, gitu kan, kemudian ada produksi perikanan, kemudian ada daerah untuk rekreasi, kemudian ada juga untuk ekstraksi mineral atau pertambangan, gitu ya. Itu jadi yang kemudian yang ketiga adalah untuk kepentingan untuk klasifikasi penggunaan untuk pemukiman dan penggunaan lahan yang terkait dengan pemukiman. Kemudian di pemukiman sini bisa perumahan, bisa komersil, bisa industri, bisa infrastruktur. Nah, yang selain itu ada beberapa penggunaan terbatas dari untuk karena keamanan, misalnya kawasan itu mengandung bahaya, misalnya tsunami, gunung berapi, sehingga tidak bisa digunakan. Jadi di dalam klasifikasi penggunaan lahan ada 3. Yang pertama untuk penggunaan lahan berdasarkan ekosistem alami ya difungsikan untuk daerah konservasi atau koleksi. Yang kedua adalah penggunaan lahan berdasarkan ekosistem terkelola, baik untuk pertanian, kemudian kehutanan, rekreasi, produksi perikanan, dan pertambangan. Nah, sedangkan untuk pemukiman dan pengenalan yang terkait, biasanya pemukiman terdiri dari perumahan, komersil, industri, infrastruktur, kemudian ada penggunaan terbatas karena keamanan. Nah, ini ada klasifikasi dari penggunaan lahan. Jadi tadi bisa bedain ya, land cover dan land use. Baik, dengan demikian ya, perkuliahan kita berakhir hari ini ya, menjadi akhir sebuah pertemuan selama untuk menuju UTS gitu ya, yaitu 7 pertemuan. Baiklah, setelah ini Ibu akan jelaskan secara singkat yang menjadi UTS Anda, gitu ya. Baik, yang menjadi UTS Anda, sebentar. Ya, yang pertama ya, apakah nanti Ibu akan upload di Google Classroom ya, UTS-nya. Baik, Bu. Nah, yang pertama ini UTS-nya wilayah daerah masing-masing daerah. Jadi studi kasusnya berada di wilayah daerah masing-masing, gitu ya. Apakah nanti Anda ada di NTT atau di NTT macam-macam ya, ada di Kalimantan. Nah, dari studi kasusnya itu di wilayah masing-masing daerah. Kemudian memilih ya, kemudian melakukan identifikasi data primer dan sekunder. Jadi kalian melakukan survei atau sekunder. Kalau sekunder mungkin hanya dari lewat Google Earth gitu ya, dari land cover yang berasal dari Google Earth. Tapi saya rasa kalian ingatlah tempat lokasi Anda gitu ya. Kemudian mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah yang telah dipilih. Apa yang menjadi kira-kira potensi dari kawasan Anda atau wilayah Anda. Kemudian
Keempat, membuat zonasi pengembangan kawasan. Kira-kira kawasan saya bisa berfungsi sebagai apa? Ya. Kelima, buatlah pembahasan hasil identifikasi sampai zona pengembangan sertakan gambarnya. Tapi kita harus kaitkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Kemudian tugas ini selama seminggu ya, mohon melakukan konsultasi atau progres. Gitu ya. Jadi kalau Anda sudah kumpulkan, walaupun itu belum selesai, di-upload saja, nanti ada Ibu lakukan perbaikan. Kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk kertas A4 maksimal 10 lembar. Jadi dibuat semacam laporan kecil gitu ya. Kemudian tugas dikirimkan di Google Classroom ya, paling lambat minggu depan. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti Ibu akan upload dan kalian bisa jika tidak ada pertanyaan, maaf ada pertanyaan, bisa menanyakan di di grup ya, di grup WhatsApp gitu ya, atau di Google Classroom sehingga Ibu bisa tahu. Karena ini penting ya sebagai UTS Anda, jadi Ibu harapkan ya Anda menjawab dengan baik gitu ya. Nanti saya akan coba mengirimkan tugas yang dulu kakak kelas Anda ya, kakak kelas Anda itu sudah ada ya, membuat. Jadi nanti dari land cover, dari Google Earth ya, kemudian Anda identifikasi, kemudian Anda melakukan analisis kira-kira potensi dan permasalahannya apa, kalau potensinya mau dikembangkan jadi apa, kawasan industri, kawasan peternakan dan sebagainya gitu ya, terkait dengan kira-kira kawasan saya berfungsi sebagai apa cocoknya berdasarkan land cover. Tadi gue jelaskan ya, land cover adalah tutupan dari permukaan bumi, gitu ya. Misalnya, oh kawasan saya hutan Bu, oh saya kawasannya saya mau bagi dua desa saya misalnya. Kawasan desa saya itu sekitar lahannya batasannya ini saya jadikan zona untuk konservasi. Yang bagian ini saya gunakan untuk pemukiman. Yang daerah ini untuk peternakan, yang daerah ini untuk industri. Itu ya, paham ya? Paham, Bu. Baik, dengan demikian kuliah saya akhiri ya. Sampai kenapa? Mau bertanya, Bu. Oh, monggo. Oh iya. Yang suruhannya itu kan ada dikerjakan dalam kertas A4 itu, Bu. Itu apakah iya. sama dengan dalam bentuk, Bu? Kalau untuk gambarnya itu tetap bentuk JPEG. Anda bisa menggunakan Photoshop, Anda bisa menggunakan Word juga. Ya kan? Di Word itu atau di PPT itu Anda bisa mendelineasi zonasi. Itu ya. Bisa ya, cuman taruh garis gitu ya, yang ini untuk kawasan ini kawasan B, dan dikasih warna. Zona kan ruang ya, iya kan? Oh ruang ini konservasi, oh ruang ini untuk pemanfaatan macam-macam, atau budidaya, ya kan? Daerah Anda masing-masing biar berbeda, apakah itu skalanya desa, atau kecamatan, atau dusun, terserah Anda. Kalau provinsi kan terlalu gede gitu kan, mungkin di desa Anda lebih atau kampung Anda itu lebih terlihat dan Anda hafal gitu kan. Nah, bisa diambil dari tanpa atas, misalnya dari Google Earth. Ya. Kan kalau yang pas pulang bagus gitu kan, ada foto-fotonya disertakan kawasan ini. Nah, tetapi kalau misalnya Anda di Malang gitu ya, ya bisanya harusnya dari Google Earth. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, dengan demikian Ibu akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu karena masih yang ngajar Ibu ya, setelah UTS kita ketemu minggu depan ya. Semoga dan hari ini juga Anda libur ya besok ya sebagai hari raya. Selamat berlibur dan selamat UTS. Sampai ketemu minggu depan. Baik, Bu. Ibu absen, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang belum absen monggo di WhatsApp grup ya, nanti Ibu tambahkan. Agustinus Sama, Muhammad. Bu. WA ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Agustinus soal apa saja.